Man, Ar-Rahman, berdunya. Tiba-tiba ngaliwat, tahu bulat, digoreng, di mobil, di nakatel, ada. Ibu teh jadi ih geuleuh ka tukang tahu bulat. Indonesia, brother. Welcome to Indonesia. Servis jok perabot kasur, bari ngaliwat. Macam-macam. Jadi kita nggak bahagia itu karena kenapa harus tergantung dengan apa yang ada di dunia? Enggak, kita bahagia itu karena apa? Karena Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Oh palsu ya? Indah tapi palsu. Senang banget bisa hadir lagi di Al Irsyad barengan sama MT Kota Baru Parahyangan. Aku tuh masih capek ya, tapi demi mami-mami semua, best deh. Best deh. The best of. Duh, Masya Allah. Istri aku aja belum ditemuin. Ibu duluan yang aku temuin coba. Bukan gak sayang, cuman menimbun rasa rindu. Jadi kalau sekalinya bertemu ya jadi anak lagi gitu ya. Alhamdulillah. Oh ada laki-lakinya ya. Gak nyadar loh saya dari tadi. Saya kira sendiri, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan pagi ini senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan karunia dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja ke tema karena kita 5 menit aja kajiannya, nggak usah lama-lama. Kajiannya nggak usah terlalu lama-lama, kita ngobrol aja. Yang pertama judulnya bahagia denganmu ya. Sebelum menjelaskan bahagia denganmu, aku jelaskan dulu bahagia bermajelis ilmu. Nah bahagianya orang yang bermajelis ilmu seperti yang kita ketahui, setiap langkah akan menggugurkan dosa, setiap langkah akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Jadi orang yang bahagia salah satunya adalah orang yang mampu untuk hadir di majelis ilmu. Bahagia. Meskipun mami-mami kelihatan lagi banyak masalah ini kayaknya. Lagi rudet jeung salaki, ya kelihatan dari sini. Mungkin ya. Salah ekonomi atau masalah anak ya. Luar biasa. Tapi tetap hadir di sini tuh satu yang amazing banget. Itu perjuangan yang luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dikasih sama Allah loh. Insya Allah. Terus anak yang nangis kasih 100.000 rupiah. Oh banyak yang anak nangis. Siapa yang bawa bayi coba? 1. Oh baik. Yang lagi hamil Pak ya sedikit nih kalau lagi hamil.
Ada? Banyak juga. Masa Ustadz? Ustadz ngacung juga langsung. Siap Ustadz? Coba yang hamil banyak, yang punya bayi banyak. Kemana ya saya nanya siapa ya? Yang usia di atas 70 tahun aja lah. Atau yang bayinya di bawah 5 bulan gitu enggak? Yang baru berapa bulan? Berapa bulan Bu? 5 bulan. Nah ada kan satu? Dapat 100.000. Ada lagi? Pasti sedikit. Oh ada? Berapa bulan Bu? Hah? 10 bulan? Apa? Oh udah 10 bulan? Oh usia 74 tahun? Oh yang ini ya, old but gold ya. 100.000 boleh. Ibu rumah di mana? Jangan bilang di ini Loka apa. Oh masih punya bayi 74 tahun. Ada lagi yang bawa bayi? Oh itu berapa bulan? 5 bulan. Ya 100.000 rupiah. Dapat. Alhamdulillah. Ada lagi yang bawa bayi? Mana? Oh, Bobo, iya, 100.000. 100.000, dapat. Siapa lagi? Oh itu berapa bulan? 4 bulan? 15 bulan? Ada yang masih di bawah? Oh satu lagi yang di depan lah. Boleh. Dapat 100.000 ya. Insya Allah. Bapak-bapak yang ngurus anak ada nggak? 100.000 bapak-bapak. Luar biasa pengorbanan, Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak sih, kerbalik duit. Aduh, malah kebawa lagi uangnya nih. Alhamdulillah ya, seneng banget. Kita ngobrol sekarang. Jadi itu orang yang berbahagia di majelis ilmu. Apalagi pengorbanan mami-mami luar biasa yang bawa anak. Luar biasa loh. Mami kan harus ngatur jadwal tadi pagi, bener gak? Jangankan ngatur jadwal, ngatur kostum. Wah itu di grup WhatsApp itu, waduh. Sis kita pakai ini ya Jeng. Besti. Kita sekarang pakai warna polkadot. Saya sekarang pakai warnanya kuning. Tuh ibu-ibu yang kuning. Besti. Kostum for today. Warnanya pastel. Ini bapak-bapak nggak ada yang janjian, beragam warnanya. Hideng, loh mana. Kita apa cuman itu, kopi ibu-ibu Masya Allah, warna-warni di sini. Udah nentuin untuk di grup, yang grup-grupan, tetap udah grup-grupan juga. Sibuk masalah kostum. Nenden brosna di mana iya, halus. Make bros di mana milih. Belum ribut milih tas. Belum ribut milih sepatu, belum ribut milih mobil. Banyak kalau mobilnya banyak. Berikutnya apa lagi? Masih udah mau berangkat nge-WhatsApp dulu ke temennya. Jadi berangkat enggak? Ya teh ngaji teh ini kudu jeung baturan wae. Ada enggak di sini yang datangnya sendiri? Alhamdulillah. Nggak akan dikasih hadiah, ngetes aja ini mah. Ini semangat saya Ustaz. Saya sendiri Ustaz, jauh. Ini perhitungan pisan ngaji teh. Ya tuh alhamdulillah. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likrimin manawa. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oh, tah ieu caang. Kan jadinya kelihatan glowing kalau di foto. Ya. Mangkana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang
hijrahnya, dia pengen berubah, dia pengen jadi lebih baik, tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah ini penting banget, karena ketika kita hijrah, atau kita menjadi pribadi yang lebih baik karena seseorang, maka kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Karena perubahan kita pengen diapresiasi oleh orang. Ibu dihijab, pengen diapresiasi sama suami. Ternyata suami tidak mengapresiasi, yang terjadi bunda akan kecewa. Yang ngerinya apa? Ada seorang wanita yang udah dihijab, tapi diprotes sama suami. Aku tuh gak suka lihat kamu dihijab. Bisa gak sih dibuka aja hijabnya? Gue bayangin, suaminya ngeri banget kalau kayak gitu. Saya pikir gak ada, ternyata banyak. Banyak suami yang tidak setuju istrinya jadi solehah. Subhanallah. Semoga Allah memberikan limpahan hidayah kepada suami dan memberikan kelembutan hatinya sehingga bisa membersamai bahkan istrinya untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai ke tema, ini Papap ngobrol dulu. Oh, Papap. Papap ya. Pak, Bu, Mami, ada yang tahu nggak yang bisa jawab? Berpikir itu apa? Halo, Assalamualaikum. Nah, tiba-tiba cicing. Ini kajian rasa kuliah nih. Mami, berpikir itu apa? Menganalisa. Ayo, siapa yang mau ngacung? Apa itu berpikir? Oh, banyak yang nunduk browsing ternyata. Nggak apa-apa. Kira-kira berpikir itu apa? Memikirkan sesuatu. Ada mikir nakir nih. Apa itu berpikir? Ya, Mami yang baju pink. Hijab pink ya. Bisa ngejerowok atau ini mic-nya sampai nggak ya ke sana? Sampai sih kayaknya. Mau pakai ini nggak? Cek satu. Mau yang bekas Papap atau yang baru? Oh ya, nggak apa-apa. Yang itu Bu, nah itu mah. Nggak apa-apa. Kalau tempatnya kurang bisa ke sebelah sini yang ahwat nih. Ke depan kayaknya nggak apa-apa kali ya, Teh Yeni ya. Kasihan kalau ke belakang aku nggak tega. Iya. Siap. Pertanyaan tadi siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Oh bukan ya? Apa sih? Berpikir, oh iya. Berpikir itu apa sih Teh berpikir? Berpikir itu adalah mengelola atau mengelola berproses cara kita melihat satu sudut pandang atau lebih. Mengelola. Proses mengelola gitu? Iya. Mengelola. Kurang lebih seperti itu. Boleh coba. 100.000 rupiah ya. Ya kalau Heron kasih Ron. Iya sama-sama. Yang lain ada nggak? Ada lagi. Siapa lagi? Oh iya, ada? Mami boleh tuh yang di situ. Oh itu ya. Mic-nya diedarin aja Tante. Tante. Teh. Kalau Tante tuh kesannya pengen ditransfer ya. Siap. Iya sampai. Yap. Berpikir itu adalah aktivitas yang melibatkan otak untuk menggali informasi. Aktivitas untuk Yang melibatkan otak untuk menggali informasi. Untuk menggali informasi. Boleh. 100.000 rupiah. Jazakillah Ustadz. Jazakallah Mami. Oh jazakallah. Iya. Jazakillah ana sekong. Makasih ya Mama. Wa iyaki. Jadi apa itu berpikir? Singkatnya mungkin begini ya. Berpikir adalah sebuah proses mengolah data atau informasi yang didapatkan oleh panca indera. Baik dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar,
dan dia rasakan. Gitu kali ya. Kalau pakai KBBI mungkin ada kalimat nanti ada akal budi. Tapi kalau saya berpendapat ya, mohon maaf. Lagi kalau saya berpendapat tentang berpikir, itu adalah proses. Monggo. Silakan. Berpikir adalah sebuah proses mengolah informasi atau data dari apa yang didapatkan oleh panca indera. Dia sentuh, dia raba, dia dengar, dia rasakan, dia lihat. Oke, fokus ya. Ini 3 SKS, Besti. Maka ada orang yang belajar. Aku harus lagi bagus kayaknya, bagus ya. Ada orang yang belajar tapi tidak berpikir. Contoh, kita datang ke kajian, ibu dengerin, seri. Tadi apa dapat kajian? 100.000. Jadi, ada orang yang belajar tapi tidak berpikir. Kenapa Kang bisa? Dia mendengarkan tapi dia tidak mengolah datanya. Contoh, misalkan gini, coba fokus ya, Pak cerita gini. Ada ibu-ibu jalan dari depan komplek KBP, naik angkot. Nah, Papap nanya, apakah ibu ngebayangin ada ibu-ibu yang naik angkot? Maksudnya ibu-ibu tadi ngebayangin gak? Pas lagi cerita itu ibu ngebayangin ada ibu-ibu di depan naik angkot, gitu gak? Nah, itu adalah sebuah proses berpikir, berarti memikirkan. Ada orang yang belajar tapi tidak berpikir, maka itu tidak berguna. Gak akan jadi apa-apa. Tapi ada orang yang berpikir dan dia tidak belajar. Nah ini sesat menyesatkan. Maka dia akan dikendalikan dengan atas dasar pikirannya sendiri, keinginannya sendiri. Maka setiap berpikir perlu ada guru. Setiap belajar perlu ada proses berpikir. Ada ungkapan dulu ya, saya senang baca kan. Ada namanya Voltaire dulu. Voltaire tuh pernah bilang gini. Semakin banyak saya membaca, semakin membuat saya sering berpikir. Semakin saya banyak belajar, semakin saya menyadari saya nggak tahu apa-apa. Dan ini dalam keilmuan Islam kita belajar, semakin kita belajar, semakin rendah hati kita, bahkan kita makin merasa bahwa kita nggak ada ilmunya. Ternyata luas banget ilmunya Allah itu. Luas banget. Dan proses belajar itu tidak pernah bisa berhenti. Karena akan terus kita akan belajar. Sebayang kayak gitu enggak? Maka mami akan selalu membutuhkan majelis ilmu. Bayangin orang yang bermajelis ilmu pengorbanannya besar banget. Kenapa bisa sampai ke Masjid Al-Irsyad? Kalau tanpa proses berpikir dia enggak akan sadar. Mohon maaf. Kehadiran kita di sini, ini adalah hal yang paling membahagiakan. Sebenarnya tanpa dijelaskan temanya, tentang tema materi ini, materi dari tema ini, ibu-ibu sudah bahagia dengan Allah. Halo, Assalamualaikum. Serius banget sih? Aku jadi gak enak loh. Atau ibu lagi kesel karena laporan KDRT-nya dicabut. Tapi udahlah, saya gak terlalu ngikutin itu ya. Tapi kecewa banget sih itu memang. Kesel. Iya gak sih Bu ya? Sebel. Ibu malah ngegosip di masjid. Bukan gosip itu Bu, fakta. Tapi saya gak terlalu ngikutin. Gak sengaja Mami. Tadi kemarin udah peluk-pelukan udah minta maaf ya. Tapi katanya kabarnya tatapannya rada berbeda sih RB ini. Terus sampai diulas kemarin. Tapi udahlah saya gak terlalu ngikutin. Luar biasa. Bayangin Mami kesini kalau nggak mikir lo nggak akan sampai. Karena pikiran lah Mami akhirnya. Karena gini. Karena bahagia dengan Allah lah Mami datang ke Al-Irsyad.
Karena kalau nggak bahagia dengan Allah, mami nggak akan ke sini. Mungkin mami ada di Happy Puppy, Groovy, Inul Vista. Atau hangout di another hangout place maybe. Di cafe misalkan. Karena itu yang membahagiakan. Loh ibu nggak sadar, kenapa ada orang ketika stres solusinya karaokean? Karena hal itu membahagiakannya. Ada yang orang stres tiktokan. Ada orang yang tiktokan jadi stres juga. Orang itu melakukan sesuatu karena dia berpikir itu membahagiakan dirinya. Iya. Ada orang yang memilih ketika dia banyak hutang, dia caranya berjudi. Ada yang orang berjudi karena ingin mencari bahagia. Ada yang berjudi ngabisin uang negara. Tapi nggak dibahas lagi itu. Oh, saya takut jadi radikal. Viral nanti. Nah, ini juga proses berpikir. Harusnya kita berpikir ketika ketidakadilan mulai kemudian menjadi sesuatu yang diremeh-temehkan. Artinya kita gagal berpikir. Maka Adolf Hitler itu pernah bilang, alangkah berbahagianya siapa penguasa yang memiliki rakyat tidak mau berpikir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata udah mulai ada tukang bakso. Maksudnya penguasa tetangga. Wakanda. Akan berbahagia sebuah penguasa siapapun dan di negara manapun ketika rakyatnya berhenti untuk berpikir. Kritis terhadap sesuatu. Saya senang banget ada SMA di daerah Jawa. Itu siswa-siswinya kritis. Itu senang banget gitu. Dia mengkritisi sesuatu di sekolahnya, itu keren. Artinya mereka berpikir. Bu, Assalamualaikum. Ciri tidak mau berpikir itu adalah mengedepankan syahwat. Maka kemudian yang dia kerjain sesuatu yang bikin dia bahagia aja. Yang penting saya bahagia. Ada yang cara cari bahagianya itu dengan mohon maaf tadi. Ada yang karaokean, ada yang nonton drakor, ada yang kemudian joget K-pop, ada yang dangdutan, ada yang tiktokan, whatever. Banyak banget. Tapi mami pilih pagi ini untuk mencari bahagia atau menjemput bahagia datang ke Masjid Al-Irsyad. Itu aneh. Ibu rada gak normal ini. Kok cari bahagia tuh ngaji ibu? Ibu nggak normal atau dianggap tidak normal oleh orang yang menganggap bahwa ibu tidak normal? Ayo, mikir kan, stres kan? Kata ibu, nyesel saya datang ke masjid ya. Bener loh, kita tuh nggak bahagia di sini. Kita pulang aja. Ternyata enggak, ibu bertahan ke sini. Ada yang bawa anak jauh-jauh datang ke masjid. Ada yang ninggalin pekerjaannya datang ke masjid. Ada yang nitipin anaknya dulu ke mertuanya, ke ini, pengen ke masjid. Ada yang ditinggalin usahanya, pengen ke masjid. Ada yang kemudian nge-cancel beberapa agenda supaya ke masjid. Nggak cuman yang dari Kota Baru Parahyangan, ada yang dari Water Candle, Cililin. Ada yang dari, apa lagi? Soreang? Ada yang dari Soreang? Soreang mami tadi. Masa palit kumaha. Jauh banget dari Soreang ke sini. Oh ya lewat tol ya mami ya. Oh mami pakai mobil berarti. Pakai angkot? Pakai mobil? Nyesel orang mere 100.000 Gak apa-apa ya, lumayan mami buat jajan. Tapi itu sedekah bukan nafkah ya. Ada yang dari Korea, Kopo Area. Ada yang dari Fruit Stone, buah batu. Blue Water ada nggak? Cibiru, ada? Nggak ada ya biasanya. Cibaduyut, bayangin. Pengorbanannya eta salila di jalan mikiran naon sih? Apa terhipnotis nggak atau? Apakah? Jangan gitu Bu. Ngaji gara-gara aku nanti sia-sia. Ibu boleh menatap, tapi mohon maaf ibu nggak bisa menetap.
Jangan digombalin. Aku tuh kalau udah sayang nggak bisa main-main. Maaf ya. Nah, pengorbanan itu loh maksud papap itu. Itu pengorbanan besar banget. Gede banget itu pengorbanannya. Nih, intro sebelum kita masuk kepada judul dengan bahagia denganmu. Coba mami tengok. Coba mami lihat Quran surat Yunus ayat ke-58. Ini keren banget. Jangan lihat aku Bu, lihat Qurannya. Yunus itu surat ke-10 ayat ke-58. Masya Allah, kasihan Dede. Kasih mama ini, ada uang 100 ribu. Nih, masih ada 100 ribu lagi Papa. Nggak apa-apa. Aku seneng kalau ada anak nangis di masjid. Nangisnya aja di masjid, coba bayangin. Apalagi bahagianya. Kasih uang nggak apa-apa ya, seneng. Nggak apa-apa mami, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pengen teriak, anaknya suruh teriak dulu aja. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Kalau ada obat tidur boleh juga. Sok, nggak apa-apa. Kalau anak nangis tuh mami, nanti di rumah ya, anak kita nangis jangan disuruh berhenti. Apalagi kita bilang, bisa nggak kamu nggak nangis? Jangan nangis. Bayangin kalau anak kita seumur hidupnya nggak nangis coba. Sedih banget. Jadi udah aja, kalau dia nangis mami langsung bilang aja, ayo sayang nangis, yang keras lagi sayang, yang keras, ayo keluarin. Puasin aja, nanti udah, kalau udah berhenti, capek, udah berhenti, dah. Sekarang mami yang bilang, itu aja ngomong. Lebih tenang, jangan dimarah-marahin anak. Ngerakun wae keur ngaji, mana cerik deui mana mah. Stres nanti anaknya kasihan. Tuh kan repeh, lihat coba ya, diam gerak. 100 ribu. Kan maminya langsung ngebisikin, 100 ribu. Alhamdulillah kita bisa jajan nanti ya. Anak yang lain gak nangis-nangis, cek mama, mana cerik. Ciwitan. Cerik. Aduh, subhanallah. Mami lihat Quran surat Yunus ayat 58. Papa sekali, teman-teman sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Kita bagi jadi beberapa part, mudah-mudahan kehafalkan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Panjangan ya, bagi. Sip, dibagi aja, sini, syup. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Semuanya lihat pop-up ke depan. Jangan lihat Qur'annya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu.
Fabidzalika falyafrahu. Satuin semuanya sekarang. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Satuin semuanya. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gampang kan ngapalin Quran? Iya mengapalkan gosip we ayo. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Tahan dikit. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Balik ke depan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Kalau ditanya, bahagia kamu dengan apa? Bukan dengan kamu. Dengan siapa? Dengan harta? Bukan. Apakah orang yang punya harta sudah pasti bahagia? Belum tentu. Apakah orang yang tidak punya harta sudah pasti tidak bahagia? Belum tentu juga. Apakah orang yang punya anak sudah pasti bahagia? Belum tentu. Apakah orang yang tidak punya anak sudah pasti tidak bahagia? Belum tentu. Ada orang yang punya anak stres. Ada juga orang yang stres tidak punya anak. Ada orang yang stres ketika dia nggak punya uang. Ada juga orang yang stres karena kebanyakan uang. Stres nggak sih kalau banyak uang, Bu? Bener. Ibu pengen kaya, pengen miskin? Ah ya udah. Karena ini nih. Halo, assalamualaikum. Indikator bahagia tuh gini nih. Untuk umum manusia, punya suami ganteng, tajir, baik, soleh, hafal Quran, rajin ke masjid, setia, terus apa lagi? Bersih, sayang keluarga, terus kata ibu gini, bohong. Kalaupun ada, seleranya bukan ibu. Bagi laki-laki yang perfect itu punya wanita cantik, solehah, nggak bawel, hafal Quran, ngerti muliain suami, pengertian, perhatian, penyayang, lemah lembut, penuh kasih dan sayang, setia, bisa dipoligami. Tuh kayaknya tuh. Keharapan suami tuh. Ya, indikator bahagia tuh gitu ya. Kaya, sehat, itu kayaknya indikator bahagia ya. Kaya, sehat, ganteng, terkenal, cantik kayak gitu. Lembut, kulit putih, bersih, mempesona, menawan. Oh, tidak. Apakah yang seperti itu yang indikator bahagia? Belum. Jadi kalau ditanya yang bahagia itu yang seperti apa? 1, 2, 3. Tuh nggak karek geus poho deui ibu mah. Tadi karek dihafalkeun. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang paling berbahagia itu yang kayak gimana? 1, 2, 3. Baca ayatnya. 1, 2, 3. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Ini orang yang paling berbahagia. Kata ulama, ayat ini merupakan tanda
dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu harus berbahagia karena yang pertama adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan oleh Allah kepadamu. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang paling besar itu yang pertama adalah kamu, kita, maksudnya bukan kamu ya, astagfirullahaladzim. Kita punya contoh yang luar biasa. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu layak berbahagia atas itu. Tapi kalau Bunda lihat ayat di atasnya, kata ulama, bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah bahagia adanya Quran sebagai petunjuk pedoman hidup. Saya berpikirnya betul juga kata guru saya, ini dua-duanya kita layak berbahagia. Karena nanti di Quran surat Al-Baqarah ya, ada di ayat ke-22, 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa usyhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Loh kalau kamu meragukan apa yang dibawa oleh hambaku yaitu Nabi Muhammad SAW, silakan kamu buat satu surah yang semisal dengan itu. Kalau kamu gak sanggup buatnya, ya wes ikuti aja. Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Mengikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling membahagiakan itu Bu, singkatnya, yang paling membahagiakan iman dan Islam, ini yang paling bahagiakan. Saya memiliki iman, saya memiliki Islam, saya memiliki contoh yang suri tauladan yang terbaik yaitu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya memiliki Quran sebagai petunjuk pedoman hidup buat hidup saya. Kayak gitu gak sih? Halo, Assalamualaikum. Ibu bahagia gak? Pura-pura bahagia. Bayangin Bud, kita mau orientasi mikir akhirat, surga kayak jauh gitu. Ada gak sih ya? Nanti saya udah bela-bela gini ternyata gak ada, gimana Bu? Gak sholat takut masuk neraka, ada gak ya? Maka ini penting untuk menguatkannya dengan keimanan. Gimana cara menguatkan keimanan? Dengan ilmu. Makanya ada ulama bilang gini, Islam itu indah. Indahnya Islam berhiaskan iman. Indahnya iman berhiaskan ilmu. Indahnya ilmu berhiaskan amal. Indahnya amal berhiaskan kasih dan sayang. Puncak dari agama ini yang saya pahami adalah saling berkasih sayang. Saya menyayangi ibu karena Allah, saya menyayangi sahabat saya karena Allah, saya menyayangi tumbuh-tumbuhan karena Allah, saya menyayangi makanan karena Allah. Kita melakukan segala sesuatu apapun semuanya atas dasar karena Allah. Sampai ada ulama bilang gini, neraka itu dibuat untuk mereka yang memiliki hati yang keras. Sehingga neraka diciptakan untuk melembutkan hati itu. Bayangin. Nah ada yang nangis lagi. 50 beak duit. Udah berhenti. Gak jadi. Enak ya anak-anak ibu tuh soleh banget loh. Gak cinta dunia. Baru diancam, ayo kalau nangis saya kasih uang, langsung diem. Bagus, ibunya yang protes, cerik mana cerik. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah. Hendaklah dengan itu falyafrahu, dengan itu kalian berbahagia. Karena ada Quran, kita berbahagia. Karena kita ada jelas petunjuknya, mohon maaf. Ibu rumah tangga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya, mau dibawa kemana pernikahan ibu? Pernah nggak ibu misalkan diajak jalan-jalan? Yuk jalan-jalan yuk kemana? Ya kemana aja, jalanin aja. Kemana? Ya jalan-jalan aja. Kemana? Ya pokoknya jalan-jalan, yang penting kita jalan-jalan. Tapi mau kemana? Ya jalanin aja. Jelas nggak kira-kira? Nggak jelas. Kalau nggak jelas kira-kira kemana? Kemana-mana. Maka rumah tangga itu perlu ada apa Bu? Tujuan, mau kemana? Bertahun-tahun rumah tangga masih nggak tahu ayat tujuan pernikahan, bahaya. Oh ada ya Ustaz? Ada.
Quran. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Ayo balikin lagi ke Quran yuk, supaya jadi pedoman petunjuk kehidupan kita. Kata Quran, tujuan dalam rumah tangga itu dituliskan bahkan sama setiap yang mau nikah. Di Quran surat Ar-Rum ayat ke-21. Di setiap undangan ada. Setiap saya ngisi khutbah nikah, aku suka tanya dulu. Ini pengantinnya tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Mohon maaf, tahu nggak ayat apa yang ditempelin di undangan kamu? Langsung dia bilang, nggak tahu Ustaz. Loh, sekarang mau nikah? Berani, saya bilang, hebat. Mau nikah tapi nggak tahu mau kemana itu aneh. Ya Ustaz, saya menikah untuk ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Gimana caranya? Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Maka dalam rumah tangga akhirnya banyak konflik dan penyelewengan dan pengingkarannya. Kenapa? Karena nggak dipakai Qur'annya. Karena nggak balik lagi ke Qur'an. Ibu sebagai istri tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Suami tidak juga mengetahui hak dan kewajiban dirinya di rumah tangga. Atau silang, suami nggak tahu haknya istri nggak tahu haknya suami. Maka istri akan melihat suami tetangga seperti memuliakan istrinya. Akhirnya istri ini ingin memiliki suami tetangga. Atau sebaliknya, suami melihat istri tetangga itu baik banget sama suaminya. Akhirnya dia berpikir bahwa dia ingin memiliki istri tetangganya. Saya suka bilang ya, selingkuh itu menjadi indah karena belum jadi pasangan. Kalau sudah jadi pasangan, ditinggalin. Ya betul Pak, bohong, sama. Jadi saya suka ditanya kayak, mohon maaf ya, bukan kepedean. Karena kayak ketika ada, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Ada janda yang centil sama papap aja. Kalau papap nggak ambil repot dan nggak usah kepedean, karena tahu, bohong pasti. Karena dia belum tentu bisa sesayang ke aku sama kayak mamam, oh jauh. Ngebandingin cinta mamam sama ibu-ibu yang, Ustaz, jauh cinta mamam. Langit dan bumi. Karena nggak ada Teh Rini, saya puji Teh Rini. Kalau ada Teh Rini, saya nanti dianggapnya gombal. Maka Bu, untuk pernikahan aja ada tujuannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Menanamkan sakinah, ketenangan dalam hidup. Loh kok rumah tangga nggak tenang? Ibu banyak ngecek HP suami. Ini rumah tangga atau investigasi? Kenapa nggak tenang? Karena nggak saling percaya. Kenapa nggak saling percaya? Karena pernah dibuat kecewa. Itu aja sebenarnya. Kenapa ibu suka ngecek HP suami? Karena dulu HP suami bermasalah. Kenapa suami protes? Ustadz, apa hukumnya? Istri memegang HP suami. Hukumnya bapak ketahuan. Makanya Pak, rapihan dikit kenapa? Oh iya saja. Kalau nggak ada masalah, kenapa takut? Halo, Assalamualaikum? Kalau nggak ada masalah, kenapa takut naruh HP depan istri? Kenapa takut HP dipegang sama istri? Kenapa takut HP sampai dikunci? Passwordnya tilu. Satu yang pakai alur, satu pin, yang tiga face wajah. Baru kebuka. Ini udah kayak penyimpanan FBI. Dokumen rahasia negara. Wah ini ada siapa? Sampai kemudian harus ada yang namanya diganti. Pak ada telepon Pak, dari siapa? Agus Pak, teman Papa kayaknya. Oh iya Ma, nanti Papa telepon balik aja. Dipikir-pikir sama ibu lagi masak. Iki kok Agus telepon terus ya? Sewaktu-waktu ibu angkat saking penasarannya. Papa lagi mandi, Agus telepon, angkat sama ibu. Halo Pak Agus? Maaf, kok
Suaranya wanita. Ternyata Agus Wati. Selama ini bohong. Lah udah saya ngalamin Pak. Pernah saya juga gitu lah. Orang yang suka bohong gak tenang hidupnya, bener Pak. Mau disembunyiin gimana, seperti menyembunyikan bangke, pasti ketahuan. Istri kita tuh Pak, agen intelijen nomor 1 di dunia Pak. Hebat Pak. Jadi udahlah jujur aja, mau nikah tinggal bilang, Bu, Mam, saya mau nikah lagi boleh nggak? Enggak, ya udah selesai. Ya udah ya, mau digimanain lagi Pak? Enggak, ya udah. Mam, boleh nikah enggak? Enggak. Ya udah. Tapi Papa lagi suka sama orang, saung. Ya udah selesai gitu. Daripada ibu nikah. Ibu nih, Bu, milih nih. Mending suami selingkuh, ketahuan atau poligami diam-diam? Bu, mending suami selingkuh ketahuan atau suami poligami diam-diam? Astagfirullahaladzim. Selingkuh ajakan siapa? Poligami ajakan siapa? Setan. Dari astagfirullah. Saya pengen menempatkan gini loh Bu. Kalau ibu nggak pengen suami maksiat, selingkuh, zina, lo ya jadi istri yang terbaik loh buat suaminya. Halo, Assalamualaikum. Kalaupun sikap baik istri ke suami tidak berbalas oleh suami, ya udah, ibu kan ngarepnya ngejar ridhonya Allah, bukan ridhonya suami aja. Yang penting Allah ridho, ibu bersikap baik, tapi capek Ustaz, sampai kapan? Sampai ibu meninggal. Maka yang akan menyesal suami, kenapa? Saya menyesal tidak mengapresiasi dari dulu kebaikan istri kepada saya. Ibu tenang, udah sama, udah bahagia ibu. Ditanya mandro buka bisa jawabnya. Tenang, karena apa? Do the best sama suami. Gak ngasih kecewa suami sedikit pun. Maka Imam Ahmad bin Hambal ketika istrinya meninggal, nangisnya luar biasa Imam Ahmad bin Hambal. Ditanya sama temannya, lo kenapa kok nangis lo? Kata Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya selama 20 tahun pernikahan, saya tidak pernah menemukan istri saya membentak saya. Tidak pernah istri saya memarahi saya. Dia selalu mengikuti perintah saya dan dia selalu tersenyum kepadaku. Dan dia selalu melayaniku dengan sepenuh hati. Imam Ahmad bin Hambal, Allah. Ini bayangin, istri yang kayak gimana coba yang kayak gini, luar biasa. Dan ketika ibu nuntut suami gak boleh nikah lagi, pokoknya kamu gak boleh nikah lagi. Tapi kemudian suami selingkuh, ibu marah juga. Allah siapkan syariatnya, kalau suami mau nikah lagi silakan, ada yang namanya poligami. Gak usah ibu tanya-tanya lagi, kenapa ada poligami tidak ada poliandri? Kenapa suami aku boleh punya banyak istri, aku gak boleh punya banyak suami? Ibu, kalau kata Allah gitu nurut aja. Ketika kita banyak protes, itu yang bikin iman kita jadi masalah. Pertanyaannya gini, kalau ibu belum siap poligami, bilang sama suami, Pak mohon maaf ya, Papa gak boleh selingkuh karena Allah benci. Yang kedua, Papa boleh poligami, tapi mohon maaf, aku izinkan poligami, tapi sebenarnya aku belum siap Pak. Jadi tolong Pak selama pernikahan ini kita sama-sama saling jaga dulu. Saling cinta, saling sayang. Ketika Mama udah meninggal, Papa mau nikah lagi silakan. Selama Mama masih hidup, tolong jadikan aku Khadijahmu. Sepakat gak? Enak gak ngomongnya kayak gitu? Enak, gak usah. Bu pilih poligami, gak mau dua-duanya. Sampai poligami ajakan siapa? Itu ajakan iblis. Astagfirullah. Jelas-jelas ajakan Allah. Yang enaknya di kita jadinya gitu. Dan ibu kalau nerima gitu, ibu pun tidak akan sensi sama orang yang melakukan poligami. Ada orang yang berhasil melakukan poligami, gak usah dinyinyirin. Itu lihat istri macam apa, membiarkan suaminya poligami. Loh kata istri, ibu macam apa yang tidak mau meyakini apa yang datang dari Allah. Dibalikin kayak gitu. Ibu nyinyirin syariat. Ya syariat jadi membenci ibu, bahaya. Loh kita harus mencintai istrinya syariat. Meskipun kadang gak masuk di akal kita. Loh kenapa sih istri itu harus hebat sama suami, totalitas sama suami, begini sama suami. Lah itu surganya istri di situ. Tapi jangan lupa, surganya suami juga memuliakan istrinya. Nggak boleh dicekek dibanting. Gimana sih? Bener gak? Ya nggak boleh dicekek dibanting. Dilempar bola biliar, untung kepleset. Lebih untung lagi laporan KDRT-nya dicabut. Tapi Allah boten sare. Allah kan nggak tidur.
Kok saya jadi Jawa-Jawa gini ya? Kurang kopi kayaknya, ini gak ada kopi. Allah kan gak tidur, bener gak? Allah lihat gak setiap keburukan yang kita lakukan? Lihat, saking sayang Allah sama kita, Allah kasih kesempatan kita buat tobat. Mohon maaf, buat saudara saya. Misalkan, antum melakukan KDRT, istri memaafkan, bayangin wanita itu selalu bisa memaafkan beribu-ribu kali kesalahan kamu. Tapi kamu gak akan pernah bisa menerima dan memaafkan, belum tentu ya. Laki-laki suami bisa memaafkan, meskipun satu kesalahan istrinya, susah. Kenapa? Rohamim, wanita punya rahim, tempat berkumpulnya kasih sayang, mudah untuk memaafkan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa melupakan, ini hanya. Dia gak bisa ngelupain itu, dia gak akan bisa ngelupain kejadian itu. Pertanyaannya, kurang apa lagi? Kamu melakukan satu keburukan, dimaafkan, bahkan dikasih kesempatan buat berubah. Tapi kamu masih gak berubah, aneh ini berarti. Kita Pak, kita mungkin dulu juga pernah kayak gitu Pak. Istri memaafkan, gak sampai kemudian pengaduan cerai. Yang lebih hebatnya lagi Pak, kita gak sampai viral mungkin. Karena kita bukan artis. Allah kasih kesempatan, kita masih gak berubah. Kata Allah, ya harus gimana lagi ini? Ibu maksiat. Berkali-kali diingetin sama Allah dan dikasih ingat bahwa itu maksiat, kamu jangan lakuin. Tapi ibu pasti tetap maksiat. Pertanyaannya, kata Allah, harus gimana lagi caranya ngingetin kamu loh. Dikasih lihat ada orang yang meninggal, tetangga meninggal, masih gak mau berubah bahwa kamu juga bakal meninggal. Masih menganggap bahwa dunia ini segalanya. Lo harus kayak gimana lagi ngasih taunya. Ibu udah dikasih lihat ada banyak bencana di negeri ini. Ada yang longsor, ada yang gempa, ada yang banjir, ada yang tsunami. Bayangin yang meninggal mendadak makin banyak di akhir zaman. Yang gak jelas meninggalnya tiba-tiba plek meninggal. Bayangin. Dengan itu aja kita masih tidak merasa tertegur untuk kemudian bahagia dengan Allah. Aneh berarti kita ini. Dengan cara apa lagi sebenarnya Allah harus mengingatkan kita. Ini luar biasa. Saya gak habis pikir, akhirnya saya juga mikir diri sendiri saya. Saya di satu sisi takut Bu. Ini saya tadi baru baca ini. Mau bahas ini gak jadi tapi. Karena saya ingat tadi iya ya, yang bahagian buat kita itu bukan menjadi seseorang yang terkenal. Saya sedih Bu, ketika saya banyak didengerin sama orang seperti ini. Sedih juga. Kenapa? Ilmu saya tuh gak ada banyak-banyaknya Bu. Dibandingin ustadz-ustadz yang hebat yang lain. Yang mungkin kalau kajiannya sepi. Tapi beliau ahli kitab, luar biasa. Saya khawatir, saya masuk ke sini. Ketika saya baca ini, saya mikir lagi. Subhanallah. Sifat ulama asu. Su ya, bukan asu. Tapi bacanya jadi asu. Tapi kalau asu itu kasar. Artinya anjing. Tuh, saya nggak lagi ngomong kasar ini. Arti asu itu adalah anjing. Kecuali saya bilangnya anjing. Beda lagi itu. Kalau kegencet pintu itu biasanya. Sifat ulama asu. Ulama yang menjual agama. Seakan-akan duduk di pintu surga. Seraya mengajak umat manusia dengan ucapannya untuk masuk ke dalamnya. Namun pada saat yang sama amal perbuatannya justru mengajak orang ke neraka. Siapa mereka? Ini model-model kayak saya kan bisa kena dampaknya Bu. Astagfirullah, diingat-ingat lagi. Ngeri juga. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Teguran dari Allah. Yang diboni. Kamu banyak ngajak orang kepada kebaikan. Orang banyak dengar kamu. Pertanyaan berikutnya. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu sampaikan? Satu. Bukankah kamu membacakan Quran itu? Bukankah kamu hafal, memahami Quran itu? Afala ta'qilun. Silakan kamu berpikir. Inilah yang membuat saya nanya ke ibu. Bu, berpikir itu apa? Mengolah data dan informasi. Dari apa yang kita dapat. Saya punya tema bahagia denganmu, tapi buku ini ketika dibuka, tiba-tiba keluar bab sifat ulama asu. Saya merasa ini teguran dari Allah, maka saya harus mengingatkan saya dan ibu-ibu bahwa hati-hati, kita sibuk mengajak orang kepada kebaikan atau terlihat baik oleh orang, tapi sejatinya kita tidak bahagia dengan adanya Quran, Allah dan Rasul. Hati-hati. Ibu kapan terakhir kali nikmat membaca Quran sampai nangis mendengar orang baca Quran?
Ibu kapan terakhir kali sholat sampai benar-benar sujud minta harap tolong sama Allah? Ibu kapan terakhir kali ibu sedekah sambil berharap kepada ya Allah? Semoga dari sedekah ini ya Allah bisa kemudian menghantarkan saya ke surgamu ya Allah. Saya bagiin uang itu bukan karena saya kaya Bu. Saya suka bilang sama panitia, Handi Boni itu nggak butuh ibu bayar berapa untuk ngedatengin Handi Boni. Jadwal cocok tak berangkat. Saya ngisi rutin di Loka Citra. Loka apa? Loka Karya. Ada nggak sih ibu-ibunya di sini? Di Loka Citra kan? Yang di belakang itu? Pitaloka. Ya itulah pokoknya. Pitaloka ya? Loka Pitaloka. Dia Pitaloka itu bukannya Banteng ya? Artis. Daerah situ, Citra Loka. Nyaeta lah pokoknya nama apa sih namanya itu ya ayah? Saya nggak tahu. Coba bayangin Bunda, saya nggak pernah mikir, lo mau ngisinya mau loka-lokaan, mau di soreang, di Katapang, jadwal cocok tak berangkat. Lah saya mengerti Bu, uang yang ibu kasih ke saya, ya ini kan buat umat. Makanya saya suka nanya ke jemaah, kalau ngasih saya sesuatu itu, Ustadz ini infak ya, kalau infak, nafkah, maka ini harus ada peruntukannya. Untuk dakwah, untuk kemudian misalkan beli kamera multimedia, ya untuk yang menunjang dakwah. Kecuali ada bahasa ibu kayak gini, Ustadz saya titipkan ini untuk infak dan selebihnya tolong pakai untuk kebutuhan Ustadz, maka boleh sebagian saya pakai. Tapi kalau ibu bilangnya ini untuk infak, saya akan infakkan ini semua di jalan Allah. Maka yang tadi saya dapat, saya tak pikir pulang dari Jogja ini di saku saya ada uang tadi. Tak bagiin habis di sini tadi 1. Ternyata di sebelah sini masih ada 50.000. Ini nanti tak bagiin lagi juga. Kenapa Bu? Oh, bukan sombong punya banyak uang. Karena saya nggak mau masuk juga ke dalam kategori ulama yang carinya harta. Nggak butuh saya harta. Cukup saya ngelihat ibu tobat, sholat, bahagia, sayang sama suami, ngurus anak betul, ngajak kepada Allah. Itu lebih mahal daripada apa yang saya dapetin. Kenapa? Lo kan dakwah itu akan membuat kita jadi bahagia ketika kita tahu bahwa wama indallahi khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah itu lebih bagus dari apapun. Ibu ngundang Handi Boni, sebut kata ibu, saya ngundang Ustadz, saya mau bayar Ustadz sekian juta. Demi Allah, pasti saya tolak. Kenapa? Berangkat dari Kopo ke KBP pun udah kebayang 5 juta. Hina jadinya. Bener gak? Ibu Surina menipuas gitu ibu. 50.000 rupiah. Masya Allah, ini resep sih ibu. Ningali orang miskin teh resep sih ibu mah. Bagus. Sepakat berarti. Ya Bu ya, seneng ya alhamdulillah. Sami-sami Bu. Bener gak Bu? Loh ibu mau cari apa di pengajian loh? Orang itu harus menghidupi dakwah. Bukan dakwah untuk dihidupi, bukan dakwah untuk hidup gitu. Lu dakwah ya dakwah, bahas Quran. Ngaji ya ngaji. Jangan cari apapun, cari yang lain. Ada yang jomblo, pengen cari. Wah saya datang kajian Handi Boni. Kenapa? Banyak ahwatnya. Siapa tahu dapat jodohnya. Kan ada hadisnya disebutin, kalau kamu ngejar itu, kamu dapat wanitanya tapi kamu gak dapat Allah dan Rasulnya. Siapa dulu itu disebutnya? Kenapa keluar hadis itu? Karena dulu ada namanya kelompok zaman Nabi. Namanya Muhajir Ummu Qais. Orang-orang yang berhijrah gara-gara Ummu Qais. Cantik banget. Jadi orang tuh semangat gitu. Berhijrah. Padahal gara-gara Ummu Qais. Cantik banget. Gak boleh jadi tujuan. Dunia ini gak boleh jadi tujuan. Terkenal itu efek dari. Merasa terkenal penyakit hati. Ingin terkenal penyakit hati. Saya gak pernah minta. Ibu juga mungkin gak pernah minta. Ya Allah terkenalkan saya dong. Gak pernah minta. Ya Allah, saya jadi ustadz aja gak pernah dicita-citakan. Cita-cita saya kan dulu dosen Vkom Unpad. Karena mahasiswi Vkom Unpad cantik-cantik. Bayangin. Tapi sekarang saya ketemu sama Pak dosen saya dulu di Vkom Unpad. Namanya Pak Sani. Pak Sani tuh bilang, loh Kang, saya ini dengerin tausiahnya Kang Boni. Oh berarti saya sekarang bukan jadi dosen Unpad. Tapi jadi dosen agamanya dosen Unpad. Karena beberapa dosen dengerin tausiah. Oh alhamdulillah ya, cara Allah ngangkat derajat, gak pernah kita minta. Dan jangan kita minta. Biar Allah yang jadikan. Tapi ketika di posisi itu, wajib sadar.
ibu kaya harus sadar, oh saya itu kaya. Maka kalau sadar saya kaya, saya akan kemudian memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Halo, assalamualaikum. Ya, nu garulis, nu karasep, nu marencerang, anu tasna Dior, LV, jeung sajabana. Yang tajir wajib sadar saya itu kaya ya. Iya. Maka kalau perawatan skincare yang masuk di akal aja. Saya senang banget tuh Bu, di Bandung, di Dago, bawah Kirpai, itu ada satu produk skincare, namanya Estika Skincare. Estika Skincare ini yang punyanya teman jamaah kita juga. Saya ngobrol, ada Pak Irfan, ada Pak Helmi, ada Pak yang lainnya. Saya ngobrol, apa motivasinya? Yang pertama, saya pengen punya skincare yang khusus muslimah. Yang dirawatnya semuanya sama wanita. Dokter giginya wanita, ininya wanita, semuanya wanita. Alhamdulillah memuliakan wanita banget. Yang kedua, Ustadz, saya ingin Estika Skincare punya penghasilan yang bisa menghidupi dakwah. Subhanallah, saya bilang, Ji, iya nomor rekening orang. Saya bilang, Ji, Masya Allah, jangan saya doang, Ji, bantu yang lain. Demi Allah, Masya Allah, saya benar-benar minta. Ini saya pikir kalau ada pengusaha yang kayak gini, bayangin. Ibu gak akan kebayang gak? Kopi. Nah, bayang gak Bu? Enggak Mami Yeni, aku bercanda. Kopi susu enak emang. Kebayang gak Mami? Saya ke desa, aku kan seneng trail seneng motoran ya. Ke pelosok bagiin Quran, kalau ada yang mau ikut boleh juga. Suaminya yang seneng motoran, ayo ikut dakwah ke pelosok. 5 orang, survei di desa butuhnya apa, ada yang butuh sumur, perbaikan musola, sejadah, Quran dan lain-lain. Saya pikir kalau ibu yang kajir, yang kaya, bisa bersatu, ibu punya usaha dan kemudian sepertiganya disedekahkan atau dialokasikan buat infak. Itu adalah bukti ibu bahagia dengan Allah, merasa cukup dengan Allah. Alhamdulillah, saya cukup Ustaz dengan Allah. Nih aja, sepertiga dari harta saya berikan, silakan perjuangkan. Nggak usah dengan handi boni aja Bu. Silakan ada asatis yang ibu pikir programnya lebih bagus, infakkan aja. Ada tadi teman-teman di sini, Umi Maktum Voice. Ya saya, oh ada ke abinya, mana abinya? Oh itu, Insya Allah. Ada Umi Maktum Voice, target 1000 Al-Quran Braille dibagikan. Tadi saya coba baca Quran Braille, sepandai-pandainya saya membaca Quran. Segitu-gitunya ilmu saya, buka Quran Braille, ngeblank saya. Maaf, kosong, blank. Ternyata ada totonjolna, apa itu? Oh ini, gak kebaca juga. Bayangin yang buta, untuk baca Quran gimana? Pakai Quran Braille. Satu set Quran Braille, juz 1 sampai juz 30, 1.800.000. Ibu pernah nggak beli Quran 1.800.000? Bayangin, yang buta pengen ngaji, beli Quran aja susah. Ibu di rumah banyak Qurannya, dibaca tara. Berarti ibu tidak mengamalkan ayat ini. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita nggak merasa bahagia, udah punya Qurannya, dikasih hidayahnya, dikasih rizki buat beli Qurannya, dikasih mata buat lihat baca Qurannya, dikasih mulut untuk bisa baca Qurannya, masih nggak mau baca Quran. Wah, gendeng iki. Bahaya iki. Ada penyakit berarti, di mana? Hati. Maka kata ulama, neraka itu dibuat untuk orang-orang yang keras hatinya. Saking kerasnya api neraka aja kemudian disiapkan. Kenapa saking kerasnya? Ya bayangin. Kaki dikasih, mobil dikasih, motor dikasih, waktu dikasih, sehat dikasih, susah ke masjidnya. Subuh, sare. Tapi kalau kita, Ustaz, kita ada pesawat jam 3 subuh. Jam 3 atau pesawat di Jakarta. Pesawat dari Jakarta, berangkat jam 6, standby di Jakarta dari jam berapa? Jam 4 udah standby, yang paling ngerinya apa? Berangkat dari Bandungnya jam berapa? Jam 11, jam 10 udah berangkat. Saya berangkat ke Surabaya kemarin, hari Kamis minggu lalu. Tak berangkat dari Surabaya, berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Pesawat jam 5. Saya paling kesel kalau pesawat jam 5 karena kita susah subuh ya. Kadang suka harus di pesawat itu kan sebel ya. Tapi alhamdulillah. Makanya namanya safar. Kalau bahasa Inggrisnya safar itu bahasa kita tuh kan berpergian ya. Safar. Tapi kalau bahasa Inggrisnya suffering. Penderitaan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, safar itu sebenarnya sebuah penderitaan. Ketidaknikmatan. Kenapa? Makanya banyak rukhsah ketika kita safar. Boleh dijama. Gitu. Boleh tayamum kalau lagi di pesawat atau di kereta. Nah, saya berangkat. Pesawat jam 5, berangkat dari Bandung jam 10, Bu. Pakai Prima Jasa, full Batu Nunggal. 115.000. Include
roti dan air mineral. Berangkat dari Prima Jasa, sampai bandara jam 2, ngahuleng. Jam 2. Pesawat jam berapa? Jam 5. Azan jam berapa? Setengah 5. Subuh jam berapa? Jam 8. Kelewat bos. Subuh jam berapa? Jam 6. Kelewat bu. Kalau bisa, alarm itu kita punya. Pakai handphone kita. Pergunakan handphone kita. Pasang alarmnya Pak. Bagi yang susah laki-laki, pasang alarm sleep note. Hudang pasti ya. Kadang kitanya nggak bangun, istri kita yang bangun. Kadang suka gitu ya. Saya kesel juga ya. Tapi saya waktu itu sama Ustadz Abdul Somad di Jogja. Ngisi di satu masjid. Kajian ba'da subuh. Qadarullah kita sepanggung sama UAS. Tak saf pertama. Lagi sholat. Tiba-tiba ada alarm jamaah hidup. Suara alarmnya pakai musik rock. Bayangin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saya mikir, ya Allah. Gak mungkin Ustadz Abdul Somad gak khusyuk. Tapi menariknya luar biasa. Beres sholat, gak dibahas sama Ustadz Abdul Somad. Tapi diingatkan secara baik-baik. Tapi yang saya pikir kok gak dibahas ya. Kelembutan hati beliau luar biasa. Saking saya mikirnya, oh beliau tuh gini ya. Ini satu peringatan buat saya ketika kita masalah khusyuk itu bukan tentang diam. Khusyuk itu bukan cuman ibu hening. Aduh saya pengen sholat khusyuk, pokoknya gak boleh ada yang berisik. Kayak cak-cak gitu kayak, astagfirullahaladzim cak-cak teh. Bukan itu khusyuk. Loh ibu kalau mau cari makna khusyuk di Quran surat Al-Baqarah ada. Ayat ke-44, 45 itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketenangan hati kita dengan Allah. Yakin bahwa kita ini bersama dengan Allah. Dan bahagia banget dengan Allah. Mau gandeng, mau darder, dordar, panci, pabeletrokan, suara nyelep. Coba ibu bayangin, ibu lagi khusyuk sholat, dengerin Muzammil, baca Ar-Rahman. Ar-Rahman, berdoanya. Tiba-tiba ngaliwat, tahu bulat, digoreng, di mobil, di nakatel, ada. Ibu teh jadi geuleuh ka tukang tahu bulat. Indonesia, brother. Welcome to Indonesia. Lagi muhasabah ibu. Astagfirullahaladzim banyak dosa. Astagfirullah. Teng neng 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 neng. Teng neng 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 neng. Wah banyak gogoda bu. Servis jok perabot kasur. Bari ngaliwat. Macam-macam. Jadi kita nggak bahagia itu karena kenapa harus tergantung dengan apa yang ada di dunia? Enggak, kita bahagia itu karena apa? Karena Allah. Adanya Allah ini ya udah tukang servis jok perabot kasur itu pun dihadirkan oleh Allah. Kenapa ibu jadi ngatur-ngatur dia supaya diem? Saya kenal ya, ada ini loh Pak. Saking tajirnya Pak. Ada salah seorang jamaah di Tasikmalaya, Masya Allah. Ini kisah nyata Bu ya, tapi saya nggak sebutin orang ya. Ini orang tajir. Orang tajir di salah satu kota di Jawa Barat. Udah kejawab tadi ya? Ya pura-pura nggak denger ya. Orang tajir di salah satu kota di Jawa Barat. Tajir banget. Dia lagi sakit gigi. Sakit gigi. Kesel banget kan lagi sakit gigi ya Bu ya. Wah nggak enak. Ada tukang tahu bulat. Lewat. Kesel dia lihat tahu bulat. Dipanggil sama, Mang sini Mang. Iya Pak, Pak Haji mau beli berapa? Sabra ya tak? Iya 1000-an ji hijina. Jeng mobil-mobil na. Mana yang eureun ayeuna dagang. Balik ka imah. Bayangin coba. Gabut banget. Tukang tahu bulat diborong. Kisah nyata ya. Subhanallah. Saya bilang nih orang gabut banget ya. Loh saya tuh akhirnya mikir, loh kebahagiaan saya tuh gak boleh tergantung sesuatu yang ada di dunia. Saya, Bu, halo Assalamualaikum. Tanya sama saya, apakah saya selalu berbahagia dengan istri saya? Kepo banget sih Bu. Kalau saya jawab, saya bilang,
secara normalnya Bu ya, saya jawab normal dulu manusia. Saya akan bilang, saya nggak selalu bahagia dengan Tamam. Tapi saya sekarang merasa berbahagia dengan dia, karena saya merasa berbahagia dengan Allah. Lo artinya, kopi susu. Lo artinya, artinya apa? Kalau saya cara pandang manusia normal, mohon maaf ya, kalau saya lagi jadi normal jadi manusia, normal jadi manusia, saya akan memandang keburukan dia ya keburukan dan saya nggak bahagia dengan dia. Paham nggak maksudnya? Kalau dia marah, saya kesel. Kalau dia posesif, saya marah gitu, kesel juga. Tapi ketika saya pandang dia dalam cara pandang keimanan, kul bifadlillahi wa birahmati fadzalika falyafrahu, maka saya akan menilai marahnya dia itu anugerah dari Allah sebagai sarana ibadah saya buat sabar. Paham nggak maksudnya? Jadi saya tidak layak merasa tidak bahagia dengan marahnya, harus menikmati marahnya. Saya harus menikmati keselnya, saya harus menikmati cemburunya. Loh itu adalah sarana ibadah yang Allah hadirkan berarti. Lah kalau kita bahagia karena dia baik, itu biasa. Halo, Assalamualaikum. Ibu bersikap baik sama orang yang bersikap baik sama ibu, normal. Kucing oren juga bisa. Ibu kasih whiskas, kucing baik sama ibu, wajar. Yang gak wajar itu apa? Satu, ada orang yang bersikap baik, ibu balas buruk. Itu lebih hina daripada hewan itu. Dia udah sikap baik sama ibu sikap buruk sama dia, aneh itu. Kita udah bersikap baik, dibalasnya buruk. Itu gimana? Ujian kita. Kita udah bersikap baik, tapi kita malah dibalas buruk misalkan. Mau bikin kajian di satu kota, digagalkan misalkan, sampai saya harus pulang lagi, ya udah. Berarti kita yang penting sudah berusaha untuk bersikap baik. Ditolak, ya udah balik lagi. Kan gampang. Gak usah jadi salahin, gak bener nih dia. Udah, sikap baik ditolak dengan sikap yang buruk, ya udah gak apa-apa. Yang lebih hebat apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu faizal ladzi bainaka wa bainahu adamatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang hebatnya adalah ada yang bersikap buruk, kamu balas dengan sikap yang baik. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Yang kayak gini ini berat kecuali bagi orang yang sabar. Ini keren banget, Bu. Maka saya selalu bilang, coba pikir lagi gitu. Pakai konsep jika maka. Jika saya begini, maka akan bagaimana? Jika saya marah, maka efeknya apa? Jika saya nginjek sendal jamaah, maka apa yang terjadi? Contoh gini, ibu nanti keluar dari sini akan dipraktikkan tentang hati ibu. Selembut apa hati ibu? Apakah ketika ibu keluar mencari sendal ibu, dan ketika menempatkan sendal ibu akan menginjak sendal orang lain? Nah, itu kan gimana hati kita ya? Kalau kitanya egois, yang penting sendal saya dapat, sendal lain diinjak-injak. Pertanyaannya, sendal ibu diinjak sama orang nerima enggak? Enggak. Lah kan itu mikir coba. Kadang orang tuh telat mikirnya setelah gitu. Coba kalau dari sekarang mikirnya, seneng enggak kita kalau dihina? Enggak suka. Seneng enggak kita kalau misalkan dicaci maki? Enggak suka. Seneng enggak kalau kita difitnah? Enggak suka. Seneng enggak kalau kita dibully? Enggak suka. Maka jangan lakukan itu ke orang. Yang kedua, kalau kita dibegituin sama orang seneng nggak? Nggak suka. Maka apa balasannya? Sabar. Nggak ada jawaban yang lain. Ibu mau jawaban apa? Ustadz, apa balasan orang yang sering menghina saya? Apa saya harus jawab gini? Bu, kalau dia menghina ibu, tolong bikin postingan yang lebih menghinakan dia lagi. Kalau bisa ibu bikin video TikTok yang nyinyirin dia. Ajak orang sekampung untuk membenci dia. Wah itu ngeri banget. Balasannya adalah orang yang bersikap buruk ke ibu, balasannya sabar. Ibunya sabar. Yang kedua bersyukur. Mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa. Yang ketiga jadi pengingat hikmah bahwa saya nggak boleh kayak gitu ke orang. Karena saya pun nggak suka digituin sama orang. Yang berikutnya apa lagi? Usahakan bisa membalas setiap keburukannya dengan kebaikan. Suami bersikap buruk sama kita, balas sikap kebaikan. Mertua sikap buruk sama kita, kita balas kebaikan. Siapapun yang sikap buruk sama kita, kita balas kebaikan. Prinsipnya, halo assalamualaikum. Prinsip kajian kita pada pagi hari ini adalah tidak ada yang bisa membuat kita tidak bahagia. Tidak ada yang bisa membuat kita tidak bahagia ketika saya bahagia dengan
Allah. Dah, macet bahagia. Walaupun fitrah kita nggak suka. Boleh respon awal nggak apa-apa. Respon awal tuh dipersilakan sama Allah. Ibu lihat respon awal, macet, macet. Dalam kaidah berarti tidak menerima ketetapan Allah. Tapi ibu ingat sadar langsung bilang astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah gitu aja. Karena mau ibu ngeluh gimana pun apakah macetnya akan terurai? Tidak. Menerima aja. Bensin naik. Mau protes? Kalau mau protes harus cerdas, kan mikir. Maka kita akan mikir ketika bensin naik, subhanallah. Mudah-mudahan dicukupkan rizkinya oleh Allah, gitu aja. Kan simpel. Mau naik 1 juta per liter ge, monggo. Yang penting ada uang. Enak nggak? Kalau cara pandangnya gitu, bismillah aja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sampai jam setengah 10.45. Saya tadi nemu surat Yunus juga. Tapi ini ayat 7 sampai 9. Keren loh, Bu. Keren ya. Coba pikirkan, tadaburi maknanya. Ayat 7 sampai 9, surat Yunus, surat ke-10, juz 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat? Ini keren banget Bu artinya nih, nanti kita dapetin. Bismillah ya, ini penutup sebelum kita ke sesi jawab dan tanya. Ibu yang bertanya, ibu-ibu yang menjawab juga. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram atau tenang dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Apa? Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Jawaban pertanyaannya dari 2 ayat ini. Ada pertanyaan. Emangnya apa yang mereka lakukan? Halo, Assalamualaikum. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Apa? Utah lalai? Itu grup motor, Bu. Utah lalai itu. Oke? Merasa puas dengan kehidupan dunia. 1, oke, mencintai dunia masih korelasi yang sama. Ada lagi? Apa? Tidak percaya akan adanya akhirat. 1. Yang 2, merasa cukup atau merasa puas dengan apa yang ada di dunia. Halo, Assalamualaikum. Alah, dunia ini tipuan. Baiknya suami ibu juga belum tentu sebuah kebaikan yang berawal dari ketulusan. Kita akan kecewa ketika mengapresiasi kebaikan manusia dan memuji-mujinya, ternyata ada keburukannya juga. Sebaik-baiknya manusia ada buruknya juga. Seburuk-buruk manusia ada baiknya juga. Sebesar-besarnya ikan ada durinya juga. Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya juga. Manusia.
relatif. Tapi yang diajak sama Allah di sini, Bu. Ngingetin kita yang pertama. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Orang yang tidak percaya, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa akhirat. Ini enggak percaya bahwa ibu punya pulpen itu bakal dihisap loh, enggak yakin ya. Ibu punya pulpen aja bakal dihisap. Makanya Abdurrahman bin Auf itu saking yakin kepada akhirat, beliau itu sampai istrinya itu sepakat untuk banyak sedekah hartanya di jalan Allah. Bahkan istrinya yang menginisiasi. Jadi ketika waktu itu Abdurrahman bin Auf itu di rumahnya ada beres pulang, habis dagang, habis usaha. Bayangin ya Bu, usaha sahabat Nabi itu udah tingkatnya udah ekspor impor ya. Karena perdagangannya Syam. Bahkan Khadijah itu juga udah ekspor impor. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW itu bahkan sudah punya usaha yang bisnisnya internasional. Janda, kaya, 1/3 kekayaan Mekah milik dia, Masya Allah. Luar biasa. Ibu juga gitu, kalau bisa. Jadilah pengusaha yang tajir, yang hartanya buat bermanfaat buat umat. Lihat, Abdurrahman bin Auf pulang dari usahanya, ketika pulang dari usahanya, di rumahnya itu, hasil usahanya ternyata 1 peti emas. 1 peti emas. Dulu itu dinar dan dirham kan. Kemudian istrinya lihat. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu tidur. Belum sempat tertidur, Abdurrahman bin Auf bangun. Bilang ini, wahai istriku, saya nggak bisa tidur. Kata istrinya, kenapa sayang? Karena harta kita banyak. Coba bayangin. Ini karena banyak uang kita nih. Ibu pernah nggak stres karena banyak uang terus bilang sama suami, Pak, harta kita ini banyak banget nih Pak. Ini bayangin Abdurrahman bin Auf nggak bisa tidur gara-gara hartanya banyak. Apa jawaban istrinya? Bukan, udah belanja yuk atau hangout ke Tripoli gitu. Atau kemana? Tripoli apa? Tripoli itu apa ya? Libya ya? Daerah konflik ya, mati ya. Ke Europe gitu, Pep? Atau kemana Pak yuk, jalan-jalan yuk. Mumpung lagi ini nih, Desember nih. Fresh sale, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya beli baju muslim ketika diskon Natal? Apa hukumnya beli kerudung, hijab, gamis, baju koko, tapi lagi edisi diskon Natal? Aduh, saya bilang nih ada aja pertanyaan. Jawaban istrinya apa? Wahai suamiku, jika ini yang membuat kau tidak bisa tertidur, ayo kita bagiin yuk malam ini yuk. Malam itu dibagikan sampai habis. Besok malamnya usaha lagi. Begitu usaha lagi, malam itu kekumpul 2 peti emas. Lebih banyak dari malam yang sebelumnya. Akhirnya kata istrinya, kita bagiin yuk, dibagiin lagi. Begitu terus dan bertambah berlipat. Sampai kemudian ketika Abdurrahman bin Auf itu meninggal dunia, itu ada 1 gudang yang isinya emas semua. Dan emas itu semua sampai dibagiin ke seluruh masyarakat muslim. Dan itu dibaginya dibelah pakai kapak. Yang belahnya sampai lecet tangannya. Saking banyaknya emasnya. Subhanallah ya. Insya Allah Bu. Ini saya pernah bilang ke majlis MTKBP. Konsep harta dan menjemput harta dengan cara pemikiran mengelola harta. Dalam konsep barat sama konsep Islam ini beda. Konsep barat menabung pangkal kaya. Lihat konsep Islam, sedekah pangkal aneh. Yang satu disimpan jadi kaya, yang satu dikeluarkan jadi kaya. Secara pikiran kita, kalau dikeluarkan itu jadi berkurang. Benar nggak? Tapi kan kita yakin sama keyakinan Quran dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Nggak akan pernah jadi berkurang. Justru mohon maaf, harta bunda yang sesungguhnya itu yang disedekahkan. Bunda sekarang ikut sedekah misalkan ke Quran Braille dari Ummu Maktum Voice misalkan. Sedekah yuk Ummu Maktum Voice. Bisa jadi ibu meninggal hari ini. Ketika meninggal hari ini ternyata amalan yang dibanggakan oleh Allah dan diterima oleh Allah adalah sedekah ibu yang gak seberapa tapi tercatat di Ummu Maktum Voice. Dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi sedekah kita yang amal kita yang lain ternyata belum tentu diterima sama Allah. Harta kita yang dihabiskan untuk makanan, belum tentu makanan jadi energi, jadi ibadah sama Allah, benar gak?
Subhanallah nih Bu. Ibu pakai beli mobil, belum tentu mobil selalu dipakai ibadah sama ibu. Makanya saya selalu bilang ya, yang jamaah ini, yang kalau misalkan boleh nggak sih kita punya koleksi mobil? Saya suka mikir ya buat apa? Kalau itu cuma menghadirkan kebanggaan buat kita dan kita jadinya sombong. Tapi nggak apa-apa, kalau mau koleksi silakan. Tapi masalahnya potensi penyakit hati itu jangan dipelihara. Halo, assalamualaikum. Boleh nggak sih koleksi tas? Saya baru tahu, kemarin ada jamaah saya di Jakarta, itu harga tasnya miliaran. Dior itu, 1, berapa M itu. Saya, serius? Ini, enggak Ustadz, ini mah biasa. Gelo gitu, kayak masih kini ngomong biasa. Kaciri pisan sombong nacuran. Terus aku tuh bilang, Masya Allah teteh itu udah hatam banget ya jadi orang sombong. Beri seri aku teh, Ustadz mah suka gitu. Enggak tuh Ustadz doain ya supaya aku tuh jadi rendah hati. Ya, rek rendah hati mah jual eta tasna cukurang mah. Pakai tas di Cibadak di Dioran. Ya, yang lebih ngeri lagi apa? Pakai LV udah tahu palsu, ngerasanya yang asli, itu lebih hina lagi itu. Ngapain Ibu? Cari apa gitu? Ibu pakai tas LV udah palsu, pengen dianggapnya asli. Sombong, kelewatan sombong gitu. Orang yang punya Nagita Slavinanya yang punya tas Dior asli, LV asli aja, biasa aja. Ibu udah LV-nya palsu, mawana ge kieu. Subhanallah. Janganlah. Sanggup beli silakan, nggak sanggup nggak usah beli yang. Ya mau beli yang silakan, nggak usah sombong gitu. Mau beli ya sanggup silakan. Nagita Slavina punya ini, punya itu, punya Hermes ya silakan karena sanggup. Ibu nyiksa suami, Pak, aku pengen punya tas Hermes kayak Nagita Slavina. Cek suami teh payahan we aing. Ya gitu paling. Lo budget cimol lo pengen beli Hermes. Nyiksa diri. Balik lagi. Satu yang bikin mereka menjadi tersiksa di neraka adalah mereka tidak yakin terhadap apa yang akan ada di hadapannya, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kita yakin kehidupan di akhirat, kita akan siapin benar-benar dari sekarang. Subhanallah Bu. Kayak kalau bisa tuh di rumah tuh kasih aja celengan kecil tuh. Sedekah tiap pagi aja segera. Mau 2.000, mau 5.000, mau goceng, serah. Serah itu, mau bikin. Saya juga lagi ngusahain anak komplek aja. Jadi sedekah itu ya buat orang-orang komplek. Tak bikinin namanya sedekah harian. Teman-teman yuk sedekah harian, konsisten sedekah harian. Pakainya apa? Pakai untuk kebermanfaatan umat. Bisa dipakai buat rumah tahfiz, pakai buat anak pesantren, makan, banyak hal. Mami silakan, ini ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 700-an ada gak sih? 1.000 gak nyampe ya? Gope mungkin ya? Ada gak 500 orang nih? Coba 500 orang. Lihat, 500 orang, ada 500 orang muslim sedekah 10.000. Jadinya berapa? 500 kali 10.000. Hah? 5 juta. 5 juta. 10.000. Seminggu misalkan. Seminggu sekali misalkan itu. 10.000 itu. Maka 500 orang 10.000 sekali. Seminggu. Kali 4. Dapat berapa berarti? 20 juta. 20 juta bisa jadi apa? Bisa menghidupi asatis daerah yang di Legok Hangser. Legok Hangser itu di mana sih? Di Ranca Orai. Ada yang di ini nih. Itu tuh. Hello Mountain. Gunung Halu. Mountain Imagination. Gunung Halu itu. Lagadar. Itu keren banget namanya, Lagadar. Where do you live? I live at Lagadar. Water candle, you know water candle? No, what's that? Chili lin. Itu ada ustadz di daerah perkampungan Bu, daerah Gunung Halu. Yang ngajar ngaji anak-anak, digajinya sebulan 300.000. Handi Boni datang di situ misalkan, malu. Masa? Masyarakat saya marah waktu itu. Kenapa? Loh masa masyarakatnya patungan buat ngamplopin saya jutaan. Waktu itu saya dikasih berapa ya? Sekian lah. Nanti itu jadi patokan ya. Sekian. Saya bilang kok Ustadz ini
Gini, tak marahin. Yang nangis dapat 50.000. Tuh, cicing guys gitu tuh. Hebat tuh. Itu Bu, anak itu masih nuansa surga makanya. Kalau ibu dikasih 50, siapa yang mau 50.000? Nggak, sok coba. Bener nggak? Sok, ya, buktikan ya. Siapa yang mau 50.000? Tuh kan malu-malu. Ada yang ngabisik jangan cinta dunia. Bari kieu. Yang anak itu Masya Allah Bu. Anak itu kalau bangun Bu, anak yang masih bulanan tadi yang berapa bulan, 5 bulan, 10 bulan. Itu kalau bangun malam-malam jam berapa? Jam 2, jam 3. Hawa tahajudnya aja dibawa ke bumi. Ibunya aja yang gak ngeh. Iya budak teh kunaon, budak teh jam sakit. Hayo. Ini siga kunti, budak teh jam sakit. Subhanallah. Itu Allah kasih alarm langsung pakai anak supaya ibu tahajud. Bahkan kalau nyusuinnya ibu sadar itu ada di waktu tahajud. Ibu sambil zikir dan doa. Bayangin nyusuin anak sambil doa zikir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika astatum. A'udzuka min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika la yawabu bi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bari gendong budak. Soleh ya budak. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wal maghdubi waladdallin. Cek budak nanti amin. Wah, ruas. Kaget. Saya tuh aneh loh, banyak film horor yang terlalu mendiskreditkan Islam loh. Lagi tahajud di gangguan jurik. Aneh banget mana sih? Sampai ibu teh jadi kalau mau tahajud teh sieun ku jurik. Jurik nanti ibu. Sebenarnya mah nggak ada Bu, nggak ada di heureyan kunti. Hantu itu gimana persepsi kita loh. Gak bisa kita tuh lihat hantu bungkelkan tuh gak bisa. Buntelan hitut gak bisa. Kalau ada kunti ketemu sama ibu ketemu kunti maksudnya. Kunti aja ketemu sama ibu kan nangis ya. Ibu ketemu sama kunti, ibu gak usah lari. Dia butuh hijab. Udah digamis panjang mini syar'i hirup nanti dah. Ya Allah tinggal kari di hijab ya teh. Iya enggak? Hantu di Jepang aja syar'i itu si Sadako. Bayangin Bu. Sadako itu salah satu kunti yang diekspor ke Jepang. Jadi kita berhasil salah satu mengekspor sesuatu ya jurik itu diekspor nanti. Dan kenapa wanita itu selalu jadi bahan eksploitasi hantu? Seolah-olah hantu itu selalu harus wanita. Seolah-olah wanita itu menyeramkan, meskipun di dunia aslinya memang seperti itu. Tapi yang melemahkan wanitanya apa yang saya gak suka itu? Kenapa baru harus jadi hantu dulu, baru bisa balas dendam? Si manis jembatan Ancol, Suzana, Mas Bokir, hayo we dahar sate. Balas dendamnya baru ketika jadi hantu. Air terjun pengantin. Astagfirullahaladzim. KKN di sang desa, penari si desa. Baru jadi juri, karek bisa balas dendam. Seolah-olah wanita itu lemah di dunia nyata. Nggak boleh. Kok ibu nggak merasa tersindir sih? Malah dilalajoan deh kok ibu mah. Aneh. Mikir Bu. Mohon maaf ya saya percepat. Kemudian yang kedua adalah mereka merasa puas dengan apa yang dia dapatkan di dunia. Jadi dunia ini ya udah alhamdulillah rizkinya udah segitu ya syukurin apa aja yang ada. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah kemudian terlalu diribetin. Subhanallah, ada jomblo kehilangan seseorang aja stres. Nggak boleh. Begitu sulit. Lupakan Rehan. Kan saya bilang baru kehilangan Rehan loh, kamu tuh udah kehilangan iman loh. Jangan gitu loh. Yang harusnya bikin kamu susah itu ketika kamu kehilangan hidayah dari Allah. Buat sholat, buat baca Quran. Lah itu baru kemudian kamu sedih. Lah ini cuma kehilangan Rehan. Kamu susah ngelupain Rehan, lah aku susah ngelupain kamu loh. Keinget terus nadanya. Begitu sulit. Bahkan Rehan. Waduh, sampai kesel istri saya. Sebelum Rehan lebih kesel lagi istri saya. Saya suka bercanda ya sama istri ya Bu ya. Namanya juga suami yang hibur istri lah. Jangan jadi kalau suaminya ustadz itu di rumah suka tausiah ya seneng banget. Nyentuh atuh. Nanya orang balik dia muka panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Ya kan moal Bu.
Tetep we normal, assalamualaikum, papa pulang, waalaikumsalam, gitu paling. Kemarin tuh ada lagu Thailand yang viral itu kan, aku suka berdiri, istri lagi rudet gitu ya, lagi masak, lagi riweuh. Aku suka tiba-tiba diem gitu langsung. Mineha, meha. Si mama suka geles deh, tapi suka senyum, suka ketawa. Itu bercandanya aku sama mama. Ya Allah cantik banget. Dapat nih sini sayang ini. Nih, ini. Kayaknya udah di brief sama orang tuanya ya. Masya Allah, makasih. Cantik Bu. Polos, dia biasa aja karena bagi dia harta itu apa sih? Biasa. Nggak ada arti gitu. Karena dia udah pasrah, dia tahu setelah ini diambil mami uangnya. Tuh belajar dari anak Bu, udah simple kehidupan anak, bahagia, bener nggak? Seneng banget, kan ya Pak ya. Langsung ini sih nanti takut hilang. Subhanallah, ya Allah, astagfirullah. Dah Bu, terakhir nih. Yang pertama tadi apa? Gara-gara nggak iman sama hari akhir, nggak iman sama Allah, nggak iman sama nanti. Udah aja Bu, Ibu disiksa sama suami. Mungkin saya berhusnuzon ya, meskipun saya kesel. Mungkin oknum L ini menarik cabutan karena dia udah pasrah sama Allah. Mau dibanting, dicekik pun nggak apa-apa karena balasan di sisi Allah lebih baik. Mungkin itu, tapi saya pikir ini kalau di ranah hukum ya ranah hukumin aja gitu maksudnya. Ya terserah juga sih itu hidup dia, kenapa kita yang ngatur ya? Ya udah sih ya, bener sih ya. Up to you sih, cuman care aja gitu. Kan kesel gitu, aku udah peduli, udah bela, wah ini perjuangan. Saya kontak teman saya, itu bisa gak diperjuangkan? Oh insya Allah Ustaz kita perjuangkan, ya tolong perjuangan, gak terima saya. Berkas dicabut, tahu gitu kan saya gak usah mikirin selama 2 minggu ini gitu loh. Masa rugi saya. Oke lanjut ya. 1, gara-gara gak iman sama Allah. Gak iman sama hari akhir, bahwa ada sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban Allah. Yang kedua, karena kita merasa cukup dengan apa yang ada di dunia. Padahal dunia ini ya biasa aja. Udahlah, banyak berbagi. Berbagi itu bukan hanya kaya. Ketika punya sesuatu yang lebih ya bagikan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bikin kita kesiksa. Lihat ayat 9-nya. Nah ini yang indahnya. Nikmat kalau bahagia denganmu nih yang ini. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ini indah banget. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau amal soleh, niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka bahagia banget. Karena dia yakin sama hari akhirat. Dia yakin ada surga balasan segala kenikmatan. Kita semua merasa kecewa dengan apa yang ada di dunia ini, wajar sebagai manusia. Mengambil hikmah dari kekecewaan untuk bisa lebih dekat sama Allah, luar biasa. Dan lebih hebatnya adalah kita bisa bersabar di setiap kondisi yang tidak mengenakan, menyulitkan, menyakitkan, memberatkan. Dan kita tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan pilihan yang sangat-sangat tepat. Di kondisi saat ini, ketika kita dianggap oleh orang yang lain, anggaplah orang menganggap bahwa hari ini kondisi serba sulit. Mereka merasa sulit karena mereka jauh dari Allah. Bagi mereka yang dekat dengan Allah, sesulit apapun baginya, tetap membahagiakan karena dia memiliki iman dan ketakwaan. Saya mudah mengatakan ini, tapi aku yakin dalam hal pelakuannya, melakukan itu semua pasti susah, pasti berat.
Berat atau susah itu bukan berarti ditinggalkan. Berat dan susah itu artinya diperjuangkan. Seberat apapun, bismillah jalanin aja. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Bahagia denganmu. Jangan pernah kita membesarkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati. Tapi cobalah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rasa sakit hati ini harus menjadi penguat keimanan kita. Bahwa ketidaknikmatan dalam hidup yang hari ini hadir, itu harus menjadi peningkatan kualitas kesabaran kita kepada Allah. Maka jangan pernah membesarkan rasa, tapi rasakanlah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul a'lam. Kalau ada yang mau ingin dipertanyakan, silakan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih banget kalau tidak ada. Masya Allah ya. Kita ini ya, sampai jam piro saiki? Azan zuhur jam 12. Gimana panitia? Ada sesi tanya jawab atau tidak? Oke. Tadi mic yang diedarin udah balik lagi, udah ya? Ini ada yang mau jemput-jemput anak pasti ya? Iya ya, maaf ya. Hah? Oh sampai jam 11.38. Berarti kita tutup dulu dengan doa. Ini banyak yang mau jemput anak nggak? Banyak? Oh banyak semuanya? Allah, ini pengorbanan. Bentar kita PHP-in dulu ya ke anaknya ya. PHP-an lah. Kita doa bareng dulu aja ya. Kita doa bareng dulu supaya dapat keberkahan doanya. Insya Allah. Seperti biasa, papap sekali, mamam. Papap sekali, ibu-ibu, AA sekali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar ini mudah-mudahan menjadi peringan kehidupan kita dalam beban yang kita hadapi hari ini. Semoga membuat kita bahagia dengan apa yang kita terima hari ini. Bahagia dengan iman, bahagia dengan Islam. Papap sekali, mami sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Yang sedang ada tekanan dalam hutang piutang, semoga Allah memberikan kelancaran rezekinya dan Allah hilangkan kesedihan di dalam hati dan rasa putus asa, juga sifat mudah menyerah. Doa berikutnya bagi yang sudah berumah tangga, papa sekali, ibu-ibu sekali. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sudah punya anak, Rabbi habli minas solihin. Bagi yang belum punya anak, ingin memiliki anak keturunan, semoga Allah berikan keturunannya yang terbaik insya Allah. Dari Sayyidul Istighfar yang dibaca tadi, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, karena istighfar itu akan memberikan kita rizki insya Allah. Doa berikutnya, supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang paling penting.
supaya kita istiqomah di jalan Allah. Doa berikutnya, doain orang tua kita yang udah membesarkan kita, melahirin kita dengan pengorbanannya. Dan hari ini ketika kita sebagai orang tua, kita ngerti betapa susahnya membesarkan anak kita. Maka jangan lepas doain orang tua kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kamu dan menerima amal-amalnya dan menempatkannya di sisi Allah yang terbaik dan mencurahkan segala amal soleh kepada kedua orang tua kamu. Atas dasar mereka sudah membesarkan kami dengan usahanya. Seandainya ada di antara kita yang sedang bingung, sedang resah, sedang gelisah, semoga Allah hilangkan kesedihan dan kegelisahannya insya Allah. Allah ganti dengan kebaikan dan ketaatan insya Allah. Dan semoga Allah limpahkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hal lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas solihin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumi
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semua. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Dan jangan lupa mengisi hari-hari kita untuk selalu tersenyum. Full senyum sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Centil banget sih ini Ustadz. Biarin ya. Makasih ya Bu.